Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Rina yang telah memberikan tugas ujian akhir semester manajemen perubahan. Di sini saya ingin menyampaikan analisis manajemen perubahan, transformasi digital komunikasi, dan publikasi dakwah yang berjudul Sinergi Kepemimpinan Eksekutif dan Manajemen Taktis Bidang Media Komunikasi atau biasanya disingkat sebagai Medcom, Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau PKIMM Sinici Umsura periode 2025-2026. Bagian pertama adalah identitas dan konteks historis. Di sini kita akan membahas sejarah, perumusan visi misi dasar dan tradisi kepemimpinan, transformasi serta tentang mandat cyber kontemporer. Identitas dan sejarah IMM Shinichi. PKIMM Shinichi sendiri sebenarnya telah ada pada tahun 2016, namun PKIMM Shinichi sendiri itu berdiri kokoh sejak pelantikan perdana pada Kamis 27 Februari 2020 di At-Tauhid Tower lantai 13 dan diresmikan oleh PC IMM Kota Surabaya dengan 83 pengurus perdana. IMM Shinichi sendiri juga memiliki jargon dan juga profil perjuangan, yaitu menambah jargon yang sangat sering digaungkan, yaitu terbentur, dan terbentuk, demi melahirkan kader akademis, progresif, humanis, religius, dan berjiwa entrepreneurship yang mempunyai sekretariat di kampus, yaitu bertepatan di Jalan Sutorejo nomor 59 Surabaya. Visi dan jargon gerakan yaitu slogan dan integrasi pilar. Mengusung slogan resmi yaitu kader kreatif dan inovatif. PKIMM Shinichi mengintegrasikan 3 pilar atau biasanya kita sebut trilogi, yaitu religiusitas, intelektualitas, dan juga humanitas secara nyata di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Komisariat ini juga memiliki rekam jejak pengabdian teruji seperti Baksos Idul Adha yang kemarin telah dilakukan di Gumeng, Desa Gumeng, Mojokerto pada bulan Juni 2026 dan program unggulan nasional terindeks Ajang Pusprisma, PTMA, dan Belmawa. Struktur dan urgensi perubahan. Di bawah kepemimpinan transformasi, Ketua Umum selaku sponsor utama, saya, Muhammad Makdum Ibrahim, memimpin transisi dakwah digital bersama Sekbid, yaitu Wildan Maktum, dan staf cyber lainnya. Di sini kami juga mempunyai banyak program kerja. Yang pertama yaitu JTD dan Blogger, modul desain, Canva, dan esai ilmiah kader sebagai pilar syariah digital kreatif di ranah cyber. Kemudian ada pengarsipan atau biasanya kita mengarsipkan suatu suatu dokumentasi itu di Google Drive, dan kemudian ada juga birthday member agar kita menghargai usaha tiap-tiap kader. Bagian 2 yaitu analisis dan kekuatan Lewin. Itu memetakan keseimbangan dinamis antar akselerasi strategis mendorong atau driving dan hambatan real infrastruktur cyber atau restraining. Untuk force violet atau analisis metrik, di sini ada kekuatan pendorong, yaitu yang pertama legitimasi struktural dan mandat strategis dari Ketua Umum, semangat intelektual kader untuk menulis artikel cyber di Blogger, ketersediaan sekretariat di Sutorejo nomor 95 sebagai ruang kolaborasi fisik. Kemudian ada tuntutan citra eksternal atau image building positif di FEB UM Surabaya dengan memiliki total diving score yaitu 18. Kemudian untuk penghambat yaitu ada keterbatasan perangkat keras atau kurangnya device, kamera atau gawai. Ketiadaan domain atau blogger, jadi kita masih menggunakan blog dari luar atau kita tidak punya blog sendiri.
Kemudian rendahnya inisiatif atau kepatuhan anggota Medcom untuk saling membantu dari jobdesk mereka. Kemudian ada kecenderungan sebagai manusia juga sering melupakan banyak hal seperti itu. Kemudian di sini ada total restraining score yaitu 14. Setelah itu kita bisa mengkalkulasi yaitu ada rumus yaitu Fnet sama dengan delta F driving dikurang delta F restraining sama dengan 18 tadi dikurang 14 itu mempunyai nilai positif plus 4. Interpretasi dan validasi jurnal skor bersih masih menunjukkan positif 4, mengkonfirmasi bahwa keputusan transisi ke cyber sudah tepat, namun resistensi fisik 14 tetap membayangi kelancaran pengunggahan Google Drive. Bagian 3 yaitu penerapan model Kotter dan Adkar. Aplikasi taktis 8 tahapan Kotter dan pendampingan psikologis kehidupan individu kader eksekutif Medcom. Di sini ada 8 langkah perubahan Kotter. Langkah pertama yaitu membangun urgensi, menyadarkan bahaya kehilangan, mempromosikan secara akibat arsip personal. Langkah kedua yaitu koalisi pemadu, yaitu sinergi ketum, sekbid, dan kabid Medcom memimpin jalannya cyber. Kemudian yang ketiga ada visi profetik yaitu siar cyber berdasar Quran Surat Al-Isra ayat 36 yaitu akurasi, rilis dakwah, dan juga anti hoax. Kemudian langkah nomor 4 sosialisasi visi yaitu mengkomunikasikan arah dakwah cyber dalam setiap rapat komisariat. Yang kelima ada eliminasi sekat, mengalihkan JTD ke model online agar fleksibel waktu bagi kader. Yang langkah ke-6 ada sasaran jangka pendek, menghadirkan artikel berskala dan konten hilat instan. Yang ketujuh ada konsolidasi perubahan yaitu mengevaluasi gap device dan merekrut relawan desainer tambahan seperti setiap kegiatan ada namanya DPDD. Kemudian langkah ke-8 yaitu budaya SOP yaitu membakukan proses arsip cyber ke dalam draft LPC konstitusional. Selanjutnya ada kesiapan individu dalam model Adkar, yaitu mengelola kesiapan dari beberapa teman-teman yang bisa dibaca di sini. Ada Astri, Kemal, Rizky melalui pendekatan psikologi Adkar secara utuh. Yang pertama awareness, yaitu menyadarkan urgensi media cyber dakwah di era 5.0. Kemudian D atau desire, memotivasi penguasaan Canva sebagai portofolio kerja pasca lulus. Kemudian ada K, knowledge, mentransfer ilmu ke penulisan cyber dan manajemen aset code. Kemudian ada A, ability, coaching klinis di sekretariat dan fasilitas peminjaman gawai. Kemudian ada reinforcement, yaitu apresiasi berkala dan standar SOP agar perubahan bisa awet. Kemudian ada di sini ada beberapa balance scorecard dan evaluasi kinerja, yaitu pertama ada keuangan atau efisiensi kaseta. Jadi di sini kita mendapatkan nilai 100 karena kita menggunakan hosting secara gratis. Kita tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk menggunakan domain. Kemudian ada selanjutnya yaitu stakeholder atau kontributor opini. Untuk kader aktifnya juga alhamdulillah cukup baik, memiliki nilai 95. Kemudian ada proses internal atau arsip Google Drive. Di sini kita mendapatkan nilai yang cukup rendah 85 dikarenakan tiap anggota itu
tidak semuanya memiliki gawai yang mempunyai kamera yang cukup bagus. Kemudian pembelajaran atau pelatihan JTD itu mendapatkan 100% karena kan kami mencapai target yang melebihi ekspektasi dari yang kita harapkan. Kemudian rekomendasi dan kesimpulan. Untuk rekomendasi taktis, SDM, pemetaan keahlian di awal periode, yaitu ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan CapCut, dan juga penulisan kita harus membaginya secara rata agar menghindari dari lempar-lemparan tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada infrastruktur, yaitu advokasi anggaran kas bersama bendahara untuk investasi device dan dokumentasi dan domain komersial agar kita bisa lebih leluasa untuk mengatur media. Kemudian kesimpulan akhir, transformasi dakwah cyber PKIMM Shinichi Universitas Muhammadiyah Surabaya pada periode 2025-2026 di bawah pimpinan saya sendiri berhasil meletakkan dasar siar digital progresif yang kokoh, transparan, dan berakhlakul karimah. Kemudian ini ada beberapa lampiran. Sebenarnya ada banyak di file artikel atau makalah, tapi di sini saya memberikan satu saja. Ada aktivitas kolaborasi dan desain kreatif dan arsip digital dan Google Drive. Jadi tiap kegiatan itu kita selalu menyimpannya di Google Drive dan juga di sosial media. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMM Jaya.